113. Undangan dari Rosa. Di lantai 5 Pipit dan yang lainnya baru selesai mengerjakan tugas mereka. 10 menit lagi waktu untuk makan siang. Sementara Anidia saat ini diajak oleh suaminya untuk makan di luar. Tadi dia meminta pada suaminya untuk makan bersama sahabat. Tapi Alvano menolak. Dia takut seseorang kembali berulah kembali. Disinilah mereka saat ini. Di restoran mewah yang tidak terlalu jauh dari perusahaan. Alvano dengan tenang menyuapi istrinya. Tidak peduli dengan pandangan orang-orang di sekitarnya. Begitu juga dengan Anidia. Kapan kita berkemah? Tiba-tiba Anidia mengingat janji mereka waktu itu. Alvano tersenyum. Ternyata istrinya bukan seorang pelupa. Minggu ini. Kamu serius kan? Tanya Anidia memastikan. Yes, baby. Apa kamu senang? Anidia mengangguk dengan mulut yang penuh oleh makanan. Alvano selalu dibuat tersenyum dengan tingkah istrinya. Pak, bukankah itu Alvano? Ucap Rosa yang sedang makan siang di sebelah meja Alvano. Suaminya menoleh. Benar saja dia melihat Alvano dan Anidia yang sedang tertawa sambil menikmati makanan mereka. Bolehkah aku mengundang mereka? Ucap Rosa penuh permohonan. Terserah. Kata-kata terserah dari suaminya berarti bisa. Rosa segera berdiri melangkah mendekati meja Alvano. Anidia, Alvano kalian juga makan siang di sini. Kebetulan sekali ya. Sapa Rosa tersenyum ke arah mereka. Sementara Alvano menatap ke arah Rosa dengan tatapan mata yang tajam. Mumpung kalian di sini, Mama mau mengundang kalian ke acara anniversary Mama hari Minggu ini. Kalau kalian tidak sibuk datanglah, Mama sangat berharap kau bisa hadir. Anidia menoleh ke arah suaminya. Kemudian dia tersenyum. Hari Minggu ya, tapi kita hari Minggu lagi ada acara kan sayang. Mungkin kamu nggak bisa hadir. Karena hari Minggu suamiku ingin mengajakku jalan-jalan. Kalau kalian nggak bisa hadir juga nggak masalah kok. Tapi Mama benar-benar sangat berharap kalian bisa hadir. Rosa tersenyum ke arah putrinya. Oh iya, kalau boleh Mama tahu, berapa usia kandunganmu saat ini? Anidia tersenyum melihat ke arah ibunya. Kita tidak sedekat itu Nyonya. Jadi jangan terlalu banyak memberitahu satu sama lain. Wajah Rosa segera merah saat mendengar kata-kata pedas putrinya. Benarkah ini putri yang selama ini aku sia-siakan? Kenapa dia sangat berbeda? Apa aku terlalu jahat? Rosa masih belum yakin terhadap apa yang putrinya katakan tadi. Baiklah, Mama harap kamu selalu sehat. Semoga hubungan kalian selalu langgeng. Setelah mengatakan itu Rosa segera kembali ke tempat duduknya. Kenapa? Kau kasihan pada putri kesayanganmu itu? Rosa menggeleng. Dia tidak sanggup berkata-kata lagi. Sekarang pikirkan kesehatan putri kita. Putrimu sudah bahagia dengan orang yang putri kita inginkan. Setelah mengatakan itu suaminya segera berdiri melangkah meninggalkan meja tersebut. Mau tak mau Rosa juga mengikuti suaminya dari belakang. Sepanjang perjalanan dia mengingat perkataan suaminya. Shirley sangat terpuruk setelah tahu tentang kehamilan Anidia. Dia langsung drop saat mengetahui itu. Sementara di restoran, Anidia dan Alvano sudah selesai dengan makan siang mereka. Alvano dan Anidia kembali ke perusahaan karena masih ada beberapa berkas yang belum Alvano tanda tangani. Sampai di perusahaan, Anidia menemui sahabatnya di lantai 5. Saat keluar dari lift, Alvano mengantar istrinya sampai ke meja tempat biasa Anidia duduki. Jangan terlalu kecapean, kalau ada apa-apa langsung hubungi aku. Anidia mengangguk. Tanpa malu-malu Alvano mencium bibir kening dan pipi istrinya di depan semua karyawan termasuk Mia. Dengan tatapan mata Alvano semua karyawan langsung menciut. Mereka sudah mendapatkan peringatan langsung dari CEO mereka. Maka tidak akan ada yang berani macam-macam dengan istri CEO tersebut. Kelihatannya kau semakin cabi. Apa hanya pandanganku saja? Ucap Zira mencoba buka suara. Aku juga merasa seperti itu. Alvano selalu memberiku makan. Kalian tahu, sejam kemudian dia membawakan cemilan susu dan buah. Siapa coba yang gak gemuk? Lama-lama kau mirip kerbau, canda Pipit yang membuat Lisa dan Zira langsung tertawa. Enak aja. Aku gemuk juga karena mereka. Tunjuk Anidia pada perut ratanya. Mereka? Maksud kamu mereka kembar? Tanya Lisa yang langsung menangkap perkataan Anidia. Mereka bertiga langsung terbelalak. Pipit langsung kegirangan saat mengetahui itu semua. Semua karyawan menoleh ke arah mereka berempat. Tapi tidak ada seorang pun yang berani menegur. Mia Uang yang biasanya selalu galak terdiam tidak bisa melakukan apapun.
Sementara Alvano saat ini sedang berada di dapur perusahaan, office girl yang sedang bertugas segera membungkuk saat melihat CEO perusahaan masuk ke dalam dapur. Tidak ada yang berani menyapa atau sekedar bertanya. Mereka melihat Alvano membawa sesuatu di dalam plastik yang ada di tangannya. Dengan langkah lebar Alvano memasuki area dapur. Dia langsung mengeluarkan sesuatu yang dia bawa tadi. Susu ibu hamil mereka semua yang berada di sana langsung terbelalak saat melihat CEO mereka mengeluarkan susu ibu hamil dalam plastik yang dia bawa tadi. Setelah selesai, Alvano keluar menuju lantai 5, tempat di mana istrinya berada saat ini. Sama seperti office girl yang tadi. Semua karyawan menatap tak percaya saat melihat CEO mereka yang super kejam dan dingin sedang membawakan segelas susu ke dalam ruang mereka. Apa aku salah lihat? Aku juga melihatnya. Ya, aku juga. Mereka semua benar-benar terkejut melihat perubahan CEO mereka. Andai aku yang ada di posisi tersebut, pasti aku bakal jadi perempuan paling beruntung di muka bumi ini, batin Mia kesal. Pipit memberi kode kepada Anidia untuk menoleh ke belakang. Anidia menoleh, seketika wajahnya langsung memerah. Diminum dulu, habis itu baru lanjut ngobrolnya. Anidia tidak bisa berkata-kata. Dia mengambil gelas yang Alvano berikan tadi, segera meneguk susu itu sampai habis. Udah, terima kasih. Ucap Anidia tersenyum. Alvano mengelak bibir istrinya dengan ibu jarinya. Setelah itu segera pergi dari sana. Gue salting parah woi, gila tuh laki. Masih adakah satu untukku? Gumam Pipit yang pura-pura terduduk lemas. Ada tuh. Tunjuk Lisa ke arah pintu. Pucuk dicinta. Belum sempat Zira mengatakan kata-katanya Pipit sudah lebih dulu memotong. Idih, amit-amit gue. Bukannya dapat perhatian dan kasih sayang. Yang ada tiap hari panci dan peralatan dapur gue pecah gara-gara tuh orang. Lama-lama juga betah, ejek Lisa. Gue Pipit, bukan Lisa. Ucap Pipit kesal. Sementara petir melangkah mendekati ke arah mereka. Tuh kerjakan. Jangan asik ngobrol. Petir memberikan setumpuk berkas untuk Pipit. Enak aja. Ini bukan kerjaan gue kali. Pipit kembali memberikan berkas tersebut. Periksa semua berkas ini dalam 1 jam, kalau enggak. Iya. Puas. Pipit segera duduk melihat berkas yang petir bawakan tadi. Kenapa sih dia suka banget buat gue marah? Kenapa juga gue terima semua perlakuan dia, batin Pipit berteriak. Jangan sering-sering, nanti dia lari. Ucap Anidia tenang. Petir tersenyum kemudian mengangguk. Setelah itu segera pergi dari sana. Nurut amat mereka sama kamu, Anidia. Ucap Zira heran. Siapa coba suaminya, balas Lisa. Ya udah, sekarang aku ke ruangan Alvano dulu. Kalian lanjutkan kerjaan kalian. Oke, gue anterin. Ucap Lisa menawar. Enggak perlu. Cuma naik lift 1 menit doang. Anidia segera keluar dari sana menuju ruangan suaminya. 3 karyawan yang melihat Anidia keluar segera mengikuti dari belakang. Anidia, boleh nggak kita bicara sebentar? Anidia menoleh ke belakang. Boleh. Mau ngomong apa? Lo beruntung ya. Kita senang lihat kau bahagia. Apalagi saat melihat perlakuan Pak Alvano tadi. Lo benar-benar beruntung. Anidia tersenyum. Oh iya. Boleh nggak aku minta nomor penselmu? Anidia menatap ke arah mereka dengan tatapan biasa tanpa rasa curiga. Kita hanya mau dekat dengan lo, ya kan? Mereka mengangguk. Sementara Alvano dari tadi terus memantau istrinya. Saat melihat Anidia keluar dari ruangan di lantai 5, dia segera pergi untuk menjemputnya. Apalagi saat melihat 3 perempuan yang mengikuti Anidia dari belakang. Ting! Mereka berempat menoleh ke arah lift. Alvano keluar dengan bawaannya yang selalu tenang. Ayo, Alvano segera memeluk istrinya. Kemudian membawa Anidia menuju ruangannya. Tapi mereka... Udah, nggak usah ladenin mereka. Alvano segera melumat bibir istrinya dengan penuh kasih sayang. Ke-114, kebebasan Elina. Anidia masuk ke ruangan bersama suaminya. Alvano yang melihat wajah kusut istrinya itu langsung bertanya. Kenapa? Anidia diduduki di kursi kebanggaannya Alvano. Setelah memastikan istrinya aman, barulah dia jongkok di hadapan istrinya. Aku kepikiran soal undangannya ibu tadi. Alvano mengangguk kepalanya mengerti. Tidak usah dipikirkan. Jika kamu ingin pergi, kita akan pergi.
Jika tidak maka kita akan tetap melanjutkan perjalanan kita seperti awal. Anidia menatap ke wajah tampan sang suami. Dia mengelus rahang tegas tersebut dan tersenyum. Kamu makin hari makin tambah tampan aja, keke Anidia yang membuat wajah Alvano langsung tersenyum. Apalagi saat tersenyum seperti ini, lanjut Anidia lagi. Lagi-lagi Alvano tersenyum manis ke arah istrinya. Jangan mulai baby. Kamu tahu sendiri bagaimana aku menahannya. Apa? Tanya Anidia pura-pura bodoh. Alvano menatap wajah istrinya yang sedang tersenyum mengejek. Dia mencubit pipi istrinya gemes. Sekarang duduk dulu di sini. Aku akan segera menyelesaikan pekerjaan ini. Alvano kembali mengambil berkas yang tadi belum sempat dia tanda tangani. Kemudian membawanya ke sofa. Anidia yang tidak ingin sendirian langsung berpindah ke sofa. Duduk di sebelah suaminya. Kenapa? Alvano mengecup kening istrinya. Tidak ada. Aku hanya ingin duduk di sini. Alvano melanjutkan pekerjaannya agar cepat selesai. Sementara di lantai 5, perempuan yang tadi sempat bicara dengan Anidia langsung tertegun di depan lift. Mereka sangat ketakutan saat melihat tatapan tajam sang CEO. Lagian kamu sih, ngapain juga ajak aku gabung? Kesal salah satu perempuan. Ya udah kalau kalian gak mau, biar aku aja. Siapa tahu nanti Anidia mau membantu aku untuk mendekati Pak Petir. Rencana mereka bertiga adalah untuk mendekati sahabatnya Alvano. Itulah salah satu rencana mereka. Karena kalau mereka dekat dengan Anidia, pasti sahabatnya Alvano juga akan dekat dengan mereka. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Alvano menggendong istrinya ala bridal style. Karena kelamaan menunggu akhirnya Anidia tertidur. Alvano sangat gemas melihat istrinya akhir-akhir ini. Selain suka tidur, istrinya sangat hobi makan. Alvano sangat bersyukur istrinya tidak mual seperti saat baru mengetahui dia hamil. Hanya pagi-pagi sekali Anidia mual, itu pun tidak separah kemarin-kemarin. Seperti biasa para karyawan menatap iri ke arah mereka berdua. Semua wanita menginginkan posisi Anidia saat ini. Siapa yang tidak ingin di posisi itu? Dicintai oleh laki-laki tampan dan kaya raya seperti Alvano. Sementara di tempat lain Georgie sedang bertemu dengan seseorang. Dia tidak akan pernah menyerah. Sampai kapanpun dia akan membalas perbuatannya Alvano pada keponakannya. Apa kau yakin dia akan menghadiri acara minggu ini? Tanya Georgie pada laki-laki yang seusianya. Aku sangat yakin. Istriku sendiri yang mengundang mereka. Jawab laki-laki tersebut. Laki-laki itu bukan lain adalah Mr. Wordpriest, suami dari Rosa. Orang yang juga berkuasa di daerah sana, meski tidak sekaya Alvano. Baiklah, aku akan melakukan rencana seperti rencana semula. Jangan sampai gagal. Aku sudah banyak menghabiskan uang untuk urusan kali ini. Aku pastikan kali ini rencana kita berhasil. Mereka sama-sama berjabat tangan, kemudian meninggalkan tempat tersebut. Undangan terbuka untuk seluruh para pengusaha ternama di negeri tersebut, termasuk Tiara dan keluarga Mia. Karena mereka juga pernah kerjasama dengan Mr. Wordpriest. Shirley juga mengundang seluruh temannya di kampus termasuk Sisil Pipit dan juga Lisa. Dia sangat bersemangat saat mengundang mereka. Entah apa yang dia rencanakan kali ini. Alvano dan Anidia tiba di mansion. Setelah merebahkan istrinya di atas tempat tidur, dia duduk di balkon kamar mereka mengeluarkan ponsel mahalnya. Alvano menghubungi seseorang di seberang sana. Sepertinya ini masalah yang serius. Terlihat dari wajah tampannya yang seketika merah padam. Detik kemudian dia bangun dari sana menuju ranjang tempat istrinya tidur. Setelah mengecup bibir dan kening istrinya, dia segera keluar dari sana. Jika Nyonya menanyakan tentang saya, bilang kalau saya punya urusan sebentar. Setelah mengatakan itu pada Olen, Alvano segera pergi dari sana menuju mobil mewahnya. Tidak lama setelah kepergian Alvano, Anidia terbangun. Dia mencari suaminya ke semua tempat. Kemudian Anidia turun ke bawah mencari suaminya. Tuan sedang ada keperluan Nyonya, beritahu Olen. Anidia mengangguk. Kemudian kembali ke kamarnya. Anidia mengingat sesuatu. Dia segera pergi ke walk-in closet untuk mencari barangnya yang ketinggalan. Pasti ada di kamar bawah, gumam Anidia. Setelah itu dia segera turun melalui lift yang Alvano sediakan untuk istrinya. Benar saja, Anidia melihat barangnya ada di kamar. Dia juga mengambil beberapa cemilan untuk dia makan nanti saat di kamar. Tidak lagi naik menggunakan lift. Anidia keluar melalui tangga yang terhubung ke belakang taman. Dia menyusuri lorong panjang yang biasa dia lewati saat Alvano membawanya ke sana.
Tiba di salah satu sel tahanan tempat biasa Alvano menyekap musuh, Anidia menghentikan langkahnya saat melihat seseorang di dalam sel tersebut. Anidia yang penasaran langsung mendekat. Dia melihat seorang wanita di hadapannya. Kamu siapa? Kenapa ada di sini? Elina yang sedang meringkuk segera melihat mendongak ke atas, melihat wajah Anidia yang semakin hari semakin cantik. Kamu? Anidia mencoba mengingat siapa perempuan yang ada di hadapannya saat ini. Bukankah dia perempuan yang waktu itu datang ke mansion? Tapi kenapa Alvano mengurungnya di sini? Batin Anidia bertanya-bertanya. Aku Elina. Anidia mengangguk. Dia tidak salah lihat. Ternyata benar perempuan yang saat ini ditahan oleh suaminya. Orang yang pernah datang ke mansionnya tempo hari. Anidia, tolong bebaskan aku dari sini. Aku udah nggak sanggup di sini. Mohon Elina yang langsung membuat hati Anidia luluh. Aku akan bicara masalah ini dengan suamiku nanti. Jawab Anidia lembut. Aku mohon Anidia. Hanya kamu yang bisa membebaskan aku dari sini. Elina sudah putus asa sekarang ini. Di satu sisi dia sangat ingin bebas. Di satu sisi apa benar kakaknya masih hidup? Baiklah. Aku akan mengambil kuncinya dulu. Anidia yang tidak tega. Langsung menemui pengawal yang berjaga di depan sana untuk meminta kunci. Pengawal yang berjaga di depan sana tidak langsung memberikan kuncinya. Tapi terlebih dulu menghubungi tuan mereka. Alvano akan mengizinkan aku untuk membebaskannya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Mereka berdua saling pandang. Belum berani memberi apa yang istri tuan mereka katakan. Baiklah kalau kalian tidak mau memberinya. Aku sendiri yang akan melapor pada suamiku nanti. Lihat aja apa yang akan dia lakukan pada kalian. Anidia pura-pura kesal langsung berbalik hendak pergi. Nyonya, kami yang akan membuka pintunya. Nyonya tunggu saja di sini. Anidia langsung tersenyum. Ternyata ancamannya manjur juga. Mereka segera turun untuk membebaskan Elina dari sana. Sebelum membebaskan Elina, mereka terlebih dulu mengancamnya dengan ancaman yang tidak bisa dibilang main-main. 5 menit berlalu, 2 pengawal tersebut membawa Elina naik ke atas. Anidia tersenyum melihat kedatangan mereka. Olen dan yang lainnya langsung pucat pasi saat melihat Anidia membebaskan Elina tanpa sepengetahuan Alvano. Olen, siapkan kamar di pavilion belakang untuk Elina. Olen hanya bisa mengangguk mesti ketakutan. Baik nyonya. Anidia sudah capek memperingati Olen agar tidak memanggilnya nyonya lagi. Tapi Olen tidak pernah mau mendengar ucapan Anidia. Anidia, terima kasih karena sudah mau membebaskan aku. Ucap Elina terlihat tulus. Ya, sekarang kamu ikut Olen. Dia yang akan mengantarmu ke kamar. Elina mengangguk. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Anidia sebaik itu. Sementara di tempat lain, Alvano sedang membuka CCTV yang ada di area belakang. Seluruh mansion milik Alvano terpasang CCTV. Apalagi semenjak kehadiran istrinya, Alvano sangat waspada terhadap apapun. Turuti semua keinginannya, dan terus awasi gerak-gerik ular itu. Gumam Alvano pada Samuel yang sedang melapor padanya. Setelah itu segera memutuskan sambungan teleponnya. Istrimu benar-benar sangat baik, Al. Kau sangat beruntung, gumam petir yang sedang duduk di depan Alvano. Jangan pernah coba-coba, petir langsung mematung. Siapa juga yang berani coba-coba, gumam petir dalam hati. Ke-115, sikap Anidia. Alvano sedang mempersiapkan sesuatu agar istrinya tidak terluka saat ke pesta pernikahan ibunya nanti. Kenapa kau yakin dia akan memilih datang ke pesta itu daripada berkemah? Tanya Jordan saat mereka sedang dalam perjalanan pulang. Aku tahu istriku. Petir tersenyum ke arah Jordan. Bukankah sudah bisa menebak jawaban dari sahabatnya? Kenapa harus bertanya? Pikir Petir. Sementara di mansion, Anidia sedang video call dengan sahabatnya. Kalian juga dapat undangan dari Shirley. Tanya Anidia yang langsung diangguki oleh Pipit dan Lisa. Gimana sama kamu? Tanya Lisa pada Anidia. Aku juga akan hadir. Kalau suamiku mengizinkan. Pasti dia izinkanlah. Apa pernah dia menentang kemauan istrinya? Kekeh Lisa dan Pipit. Anidia sedang bercerita pada sahabatnya masalah Elina tadi. Seperti biasa Pipit akan mengajari Anidia cara yang tegas dan ampuh. Alvano yang melihat istrinya di balkon segera mendekat. Dia melihat istrinya yang sedang tertawa lepas dengan sahabat-sahabatnya. Kau juga ikut Yazir. Anggap saja Anidia yang mengundangmu. Ucap Pipit.
Setelah mengatakan itu mereka semua terdiam melihat ke arah Anidia. Ada apa? Kenapa kalian menatapku seperti itu? Pipit menunjuk ke arah belakang. Alvano berdiri di belakang istrinya dengan tenang. Tangannya dilipat di dada, bersandar di pintu. Anidia tersenyum melihat kedatangan suaminya. Nanti aku hubungi lagi ya. Anidia segera menutup laptop pemberian suaminya. Kenapa nggak bersuara? Anidia segera memeluk tubuh tegak sang suami. Dengan senang hati Alvano membuka tangannya, menggendong istrinya masuk ke dalam. Tidak baik di luar jam segini, ucap Alvano saat mereka sudah berada di dalam kamar. Kapan kamu pulangnya? Anidia masih belum melepaskan suaminya itu. Sepertinya sejak dia hamil, dia tidak bisa jauh-jauh dari suami tampannya itu. Baru saja, lapar. Anidia mengguk. Alvano hendak berdiri untuk menghubungi Olin untuk membawa makanan ke kamar mereka. Tapi Anidia menolaknya. Kenapa? Tanya Alvano lembut sambil tersenyum membelai pipi istrinya. Aku boleh nggak nanya sesuatu sama kamu? Tentang perempuan di ruang bawah tanah itu. Anidia mengguk. Dia melakukan kesalahan makanya kena hukuman. Anidia masih belum puas dengan jawaban sang suami. Emang kesalahan apa yang dia lakukan? Kesalahan yang fatal. Fatal menurut Alvano. Aku tahu. Tapi apa yang dia lakukan? Anidia masih belum menyerah. Dia masih sangat penasaran dengan kesalahan apa yang Elina lakukan. Dia menggodaku. Jawab Alvano yang langsung membuat wajah Anidia cemberut. Alvano yang melihatnya segera tersenyum. Kapan dia menggodamu? Anidia yang tidak terima langsung berdiri. Alvano ikut berdiri memeluk istrinya. Kamu cemburu? Ucap Alvano sambil memeluk istrinya. Meletakkan dagunya di bahu istrinya. Emang ada wanita yang gak cemburu lihat suaminya digoda sama perempuan lain? Alvano sangat senang saat istrinya mengatakan itu semua. Ya udah kalau gitu kita bawa aja dia ke markas. Anidia segera menggeleng. Melepaskan tangan suaminya dari pinggangnya. Nak, aku nggak mau kamu dipenjara gara-gara masalah ini. Tidak akan ada yang berani dengan suamimu ini, baby, ucap Alvano mencium pipi gembul istrinya. Pokoknya enggak. Aku nggak setuju dengan saran kamu. Mending dia kerja di mansion. Aku tidak bisa mempercayai orang secepat itu, baby. Dia tetap akan dalam pengawasan. Oh iya, dia kan punya kakak laki-laki. Di mana kakaknya? Aku juga nggak tahu sayang. Mending sekarang kita makan. Aku udah lapar. Ucap Alvano mengelus perutnya sendiri. Baiklah ayo, kita turun ke bawah. Mereka sama-sama turun melalui lift. Alvano memaksa menggendong istrinya. Tapi Anidia menolak untuk digendong dengan alasan. Harus banyak gerak saat sedang hamil. Elina yang sedang berbaris dengan karyawan lainnya segera tersenyum saat melihat kedatangan Anidia dan Alvano. Anidia yang melihat senyuman di wajah Elina segera mengeratkan pelukan di tangan suaminya itu. Alvano sangat mengerti dengan tingkah istrinya. Dia hanya bisa tersenyum sambil mengelus lembut tangan istrinya. Sam, ayo gabung sama kami. Samuel yang hendak keluar segera menoleh ke arah nyonya kecilnya. Tidak usah nyonya. Saya makan di belakang saja. Ayolah Sam, emang kamu tega menolak permintaan ibu hamil sepertiku? Petir langsung melotot. Sejak kapan dia bersikap manis seperti ini, batin petir? Duduklah Sam, Samuel segera mengangguk saat mendapatkan perintah dari tuannya. Olin, Bianti, kalian juga duduk di sini bersamaku ya. Anggap aja seperti keluarga sendiri. Olin dan Bianti sama-sama menoleh, melihat anggukan kecil dari Alvano. Mereka segera duduk di hadapan Petir dan Samuel. Elina sendiri menatap ke arah Anidia dengan tatapan sendu. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Apa aku terlalu jahat? Apa Pipit memberi saran yang tidak berguna kali ini? Anidia punya maksud dan tujuan menyuruh pelayan duduk di meja bersama mereka. Dia ingin melihat bagaimana ekspresi wajah Elina saat menyuruh pelayan makan bersama mereka. Tapi Elina sendiri tidak diajak oleh Anidia. Alvano sendiri tidak merasa keberatan makan semeja dengan para pelayan. Yang penting istrinya bahagia. Itu sudah cukup baginya. Alvano memotong steak yang ada di hadapannya kemudian menyuapi istrinya dengan telaten. Anidia sendiri tidak masalah dengan itu. Sudah menjadi kebiasaan semenjak hamil Alvano selalu menyuapi istrinya. Setelah selesai makan malam, Olin dan juga Bianti sama-sama membereskan meja makan, termasuk Elina. Kau makanlah terlebih dahulu bersama mereka.
ucap Olen setelah membereskan semua piring kotor dan bekas makanan tadi di meja. Elina menatap ke arah dapur. Di sana ada ruangan khusus untuk para pelayan makan. Makanannya sama seperti yang Alvano makan di meja makan tadi. Dia tidak membedakan antara makanan pelayan dan dirinya sendiri. Makanannya sama seperti makanan yang tadi disajikan di meja makan. Kamu nggak perlu khawatir. Elina mengguk. Dia berjalan bersama Moni. Mereka adalah pelayan baru di sini. Jadi apa-apa harus Olen yang atur. Anidia bersama sahabatnya Alvano sedang duduk di sofa yang ada di ruang tamu. Dia sedang memainkan ponselnya, sesekali tersenyum. Apa yang kamu lihat, baby? Anidia menunjukkan ponselnya pada suaminya. Di sana terlihat jelas kalau Pipit sedang mengerjai laki-laki yang sedang mencoba mendekatinya. Dia memang gak pernah berubah, selalu saja seperti ini. Kekeh Anidia. Petir yang penasaran sedikit mengintip. Apa yang dia lakukan? Anidia menoleh ke arah petir yang merebut ponsel miliknya. Dia benar-benar sangat lucu. Pantas saja tidak ada yang mau dengannya. Hahaha, petir tertawa, terbahak-bahak melihat tingkah Pipit yang menurutnya begitu lucu. Bagaimana tidak lucu? Pipit saat ini sedang menggunakan rambut berwarna putih dan pakaian berwarna merah menyala. Dia sedang duduk di restoran bersama seorang pemuda. Sementara Lisa merekam semua aksinya dari kejauhan. Dia selalu begitu pada laki-laki yang bukan kriterianya. Laki-laki itu udah sangat lama mengejarnya, tapi Pipit sama sekali tidak tertarik. Katanya sih udah ada seseorang yang membuatnya luluh. Petir yang sedang tertawa langsung terdiam saat mendengar penjelasan Anidia. Kau tahu siapa orangnya? Ucap Petir penuh semangat. Taulah, dia pengusaha sukses di Amerika. Jawab Anidia asal. Wajah Petir langsung kembali ke mode awal. Sementara Alvano sama sekali tidak peduli dengan pembahasan istri dan sahabatnya. Begitu juga dengan Jordan. Kenapa? Kau patah hati? Petir langsung tersadar dan menggeleng. Siapa juga yang patah hati? Ya kali gue naksir cewek barbar kayak dia. Bohong, Petir. Anidia tersenyum melihat ke arah suaminya. Setelah itu tidak ada lagi pembahasan di antara mereka. Hanya Anidia dan Alvano yang bicara. Itu pun tentang besok malam. Anidia sudah memutuskan untuk datang ke pesta ulang tahun ibu kandungnya. Alvano dengan senang hati menemani istri tercintanya itu. Ke 106